Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Hujurat ayat ke-11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayakuna khairum minhun. Yang artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian janganlah suatu kaum menghina suatu kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik atau lebih mulia daripada kaum yang menghina. Dan jangan pula sekelompok wanita dari kalian kemudian menghina sekelompok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita-wanita yang dihina atau diejek tersebut lebih baik ataupun lebih mulia daripada yang menghina. Nah, teman-teman, kenapa kemudian saya pengen bahas sedikit tentang ayat ini, teman-teman, karena memang berkenaan dengan hal ini, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada sesuatu yang sangat mengganggu saya, utamanya di beberapa media sosial ya, di platform media sosial, di akun saya kayak di Facebook tuh berseliweran potongan video tentang seorang ulama, seorang dai, seorang penceramah ataupun pengkhotbah yang sebenarnya menjadi public figure gitu kan, yang tampak dia di situ menghina ataupun mengejek seorang pedagang es teh ya, dengan perkataan yang sangat keji gitu kan, perkataan yang sangat menghinakan, yaitu mengatakan goblok gitu kan, jual daganganmu kalau nggak laku itu baru namanya takdir. Ini nauzubillah min dzalik. Dan ketika si ulama tersebut mengucapkan hinaan tersebut, kemudian diikuti dengan orang-orang yang di sekitarnya yang sepertinya juga dianggap sebagai seorang yang alim ulama, juga tertawa terbahak-bahak semua. Saya nggak ngerti kenapa, saya nggak ngerti konsep keagamaan yang mereka miliki itu, saya nggak ngerti, karena memang di internal umat Islam itu kan bermacam-macam gitu pemahaman tentang konsep keagamaan. Tapi kemudian hal tersebut saya pikir kemudian bentuk daripada kezoliman terhadap bapak pedagang es, karena pedagang es teh ini mencari rezeki yang halal gitu kan. Dan ini orang-orang ini kan sepertinya mereka menganggap mereka lebih baik, mereka lebih mulia daripada bapak pedagang es. Pastinya seperti itu. Dan kalau kemudian kita sebagai seorang muslim tentunya dalam beraktivitas, dalam kemudian melakukan aktivitas kita sehari-hari, tentunya literasi kita, literatur kita adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis tadi. Al-Qur'anul Karim sudah sangat dijelaskan tadi di surat Al-Hujurat ayat ke-11 bahwasanya wahai orang-orang yang beriman. Ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini khusus ya. Karena di Al-Qur'anul Karim itu kan kadang-kadang redaksinya macam-macam. Ada yang bilang ada yang bunyinya pasti ya ayuhan nas, berarti yang dituju itu secara umum umat manusia. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir gitu kan. Kalau ini di ayat Al-Hujurat ayat ke-11 ini redaksinya sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu, yang dituju adalah orang-orang yang beriman. Janganlah kemudian kalian menghina suatu kaum, menghina kaum yang lain, karena bisa jadi yang dihina itu bahkan lebih baik dan lebih mulia di mata Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, daripada yang mengejek. Juga soal para wanita pun tidak diperbolehkan untuk kemudian mengejek atau menghina wanita-wanita yang lain, sekelompok wanita yang lain, karena lagi-lagi wanita yang diejek bisa jadi lebih baik ataupun lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang mengejek. Ini kan penampakannya aja gitu, tampilan fisiknya saja yang seorang ulama, seorang pendakwah, seorang public figure, tapi kita nggak tahu apa yang di dalam isi hatinya. Bisa jadi kemudian yang diejek dagang esnya itu lebih baik ataupun lebih mulia daripada yang ngejek gitu kan. Karena ini adalah perilaku kezoliman. Dan kenapa kemudian ayat ini ditujunya pada orang khusus, orang-orang yang beriman? Karena memang kemudian tipu daya syaitan sendiri memang kemudian nggak berlaku hanya kepada orang-orang yang nggak beriman, kepada orang-orang yang kemudian nggak memiliki ilmu agama, tapi juga ternyata orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi, memiliki pengetahuan yang tinggi tentang hal-hal yang bersifat religius, juga nggak lepas daripada godaan setan. Godaan setan salah satunya kemudian adalah kemudian menanamkan dalam hatinya perilaku riya, pengen kemudian dipuja-puja oleh orang gitu kan. Jadi dia beramal hanya kemudian ingin dipuja oleh orang
oleh orang-orang lain gitu kan, mentertawakan orang biar ketaranya kemudian paling lucu, paling hebat, paling bagus, karena kemudian pengen dipuji oleh manusia. Ini yang kemudian disebut riya. Dan salah satunya kemudian timbul pula sifat ujub. Sifat ujub ini yang banyak terkenal lah kemudian orang-orang yang kemudian merasa ilmu agamanya tinggi, merasa ilmu pengetahuannya tinggi, merasa lebih mulia, lebih alim, kemudian bahkan dikatakan bahwasanya kita merasa lebih baik dari Fir'aun pun suatu perbuatan yang ujub atau sombong. Karena dosa-dosa yang dilakukan Fir'aun, bahkan ketika dia mengaku menjadi Tuhan, itu dosa dia terhadap sang Kholik, sang penciptanya. Yang lain kita apa urusan kita, dan kita nggak pernah tahu akhir hayat kita pun seperti apa, nasib kita seperti apa, yang tentunya semuanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas memang kemudian ini adalah sifat yang kemudian memang pernah terjadi di kala kemudian penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala pun memberitakan bahwasanya perintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukanlah perintah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, tapi kemudian untuk kemudian patuh pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para malaikat ada yang namanya Azazil dari bangsa jin, yang memang ilmu agamanya juga luar biasa. Dia seorang yang hamba yang sebelumnya taat, pernah dikabarkan menyembah, bersujud pada Allah Subhanahu wa taala selama 4000 tahun. Ilmunya luar biasa, pengetahuannya luar biasa, tapi kemudian karena rasa sombongnya dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita hadza karamta alayya?" Siapa ini, tolong jelaskan padaku, yang kau muliakan lebih baik daripadaku. Khalaqta ana khairu minhu. Kemudian timbullah perkataan, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min tin, yang engkau menciptakan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar, dan engkau menciptakan aku dari api. Ini yang tertanam ya. Jadi ketika orang merasa sombong, mengejek, menghina orang lain, seakan-akan memang tertanam saya lebih baik daripada dia, secara nggak langsung. Dan ini merupakan bentuk kezoliman. Takutlah teman-teman, mau ulama maupun pendakwah maupun penceramah, ketika melakukan kezoliman, karena kezoliman itu merupakan kegelapan di yaumil akhir nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberitakan bahwasanya doanya orang hamba-hambanya yang zolim itu nggak ada tabirnya, artinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun gitu kan. Sekalipun orang tersebut yang dizolimi adalah orang-orang kafir. Karena kezoliman itu haknya orang yang dizolimi. Dan kita nggak tahu apa yang kemudian dirasakan dalam hatinya bapak penjual es teh yang kemudian dihina, diejek sambil ditertawakan di hadapan orang banyak. Dia tertegun. Kita nggak pernah tahu apa yang kemudian ada di dalam hatinya. Pastinya bisa saja kesedihan, bisa jadi doa karena kekesalan. Dosa bahkan perkataan yang buruk ternyata diperbolehkan ya terhadap orang yang dizolimi gitu kan. Ini bahaya ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kemudian memang tampaknya si ulama ataupun pendakwah tersebut sadar ya. Kemudian kita nggak tahu sadarnya apakah kemudian karena memang dari lubuk hatinya yang paling dalam dia menyadari dia berbuat salah, ataupun kemudian mendapatkan teguran dari atasannya. Moga-moga saja memang dari sanubarinya yang paling dalam dan bukan lip service saja gitu kan. Semoga saja menjadi pembelajaran buatnya, bisa memberikan perubahan perilakunya ke depannya agar lebih baik gitu kan. Karena kemudian kalau memang dari dasar hatinya dia yang paling dalam, dia meminta maaf pada orang tersebut dan kemudian memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja diberikan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ya, sesama saudara kita seiman setakwa, saudara-saudara muslim teman-teman. Tapi memang ini jadi presiden daripada apa yang seperti itulah, orang-orang seperti itu saya nggak ngerti. Senang saja kita gitu kan jadi public figure. Yang sebetulnya juga ini kan sebetulnya kebesarannya Allah Subhanahu wa taala ya, bukan tabir orang-orang tertentu, tabiat asli orang-orang tertentu. Karena kadang-kadang orang itu kan memang ketika dia sedang percaya diri, sedang dalam kesadaran penuh, dia ketika tampil di depan orang banyak pasti punya self mekanisme pertahanan diri, ingin tampil seperti yang dia harapkan. Tapi kadang-kadang ada sisi-sisi, ada celah-celah ketika orang tersebut lena. Ketika lena kemudian ketaralah sifat aslinya, watak aslinya. Dan ini kemudian watak aslinya seperti itu, dan memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang bisa kemudian
membukakan watak-watak asli seseorang gitu kan, walaupun ditamengi dengan platform-platform apapun, dinding-dinding hal-hal yang bersifat religius. Tapi lagi-lagi memang kemudian ketika orang tersebut kemudian sudah meminta maaf dan moga-moga saja bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kedepannya mendapatkan rahmat dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan pembelajaran agar lebih baik di kedepannya. Nah, itu aja teman-teman. Harapan saya kita semua bisa mendapatkan pembelajaran yang terjadi saat ini. Dari kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.